hidup dengan terikat itu sendiri. Ikhwan serta akhwat fiddin yang sama-sama dirahmati Allah, ikatan yang paling mendasar adalah ikatan iman, seakidah, seiman. Ini adalah ikatan yang paling mendasar. Jadi banyak sekali sebenarnya ikatan-ikatan yang ada di antara manusia ini. Semakin banyak ikatan, semakin kuat. Kalau sedikit, apalagi tidak punya ikatan, itu gampang lepas kemana-mana, ngawur lah, nggak ada yang ngingatin. Kalau kita ibaratkan bahwa hewan seperti hewan tadi, hewan yang terikat, dia memakan tanaman orang saja nggak bisa, karena akan ditahan oleh ikatannya, oleh ikatan yang ada di lehernya. Ikhwan serta akhwat fiddin rahimakumullah, ikatan yang lain di dalam kita hidup bermasyarakat ini adalah ikatan suami istri. Coba kalau yang terjadi bahkan di luar negeri, itu mereka tidak suka dengan ikatan. Ada namanya kumpul kebo. Ya, udah namanya sudah jelek, kumpul kebo. Mereka tidak punya ikatan. Akhirnya apa? Anaknya nggak ada yang urus, begitu cerai juga nggak ada. Pokoknya begitu udah cocok, tinggal sudah. Nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Nggak ada yang yang melerai mereka atau yang menyelesaikan masalah mereka. Kenapa? Nggak ada tuannya. Nggak ada yang merasa mereka nggak punya tuan. Nggak ada yang mengikat mereka. Jadi gampang sekali mereka mau cerai, mau kumpul kebo lagi. Begitu orang-orang yang tidak mau punya ikatan. Allah menyuruh orang-orang yang beriman ini untuk punya ikatan. Maka di dalam hadisnya, barang siapa yang mati tidak ada ikatan baiat di lehernya, mati jahiliyah. Tuh, kata Rasulullah. Maka ikatan seperti ini bukan hal yang baru sebenarnya. Sudah lama. Bukan hanya kita yang praktek, tapi orang-orang dulu sudah dipraktek memang tentang ikatan ini. Bahwa orang-orang yang beriman itu harus punya ikatan. Ketika orang beriman tidak punya ikatan, dia tidak merasa bahwa orang yang beriman itu adalah saudaranya. Bagaimana dia merasa bersaudara? Orang dia merasa tidak punya ikatan. Begitu orang-orang beriman yang lain di tempat lain disiksa, dihina dan dibantai segala macam yang terjadi. Di tempat yang lain apa katanya? Yang penting dia tidak mengganggu saya. Yang penting saya makan enak, tidur nyenyak, selesai. Tidak merasa terpanggil hatinya. Kenapa? Tidak ada ikatan yang mengikat dia satu sama lainnya. Sementara kata Allah, innamal mu'minu ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, artinya ada ikatannya. Kata Rasulullah lagi bahwa orang-orang beriman itu adalah ibarat satu tubuh. Satu sakit semua merasakan. Benar apa tidak? Lah, Allah yang dulu sama Allah yang sekarang apa beda? Enggak, sama. Kitab yang dulu sama kitab yang sekarang apa beda? Enggak juga. Al-Quran di zaman Nabi Muhammad serta para sahabat sama juga dengan Al-Quran yang kita pelajari pada hari ini. Prakteknya yang beda. Kenapa datang azab? Kenapa datang teguran dari Allah? Karena prakteknya itu yang banyak yang salah, banyak melanggarnya. Padahal kita sudah setuju, sudah sepakat bahwa Islam adalah agama kita. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, maka kita akan diikat oleh aturan-aturan Islam itu sendiri. Ibarat kalau melanggar, kalau hewan ternak yang kita pelihara diikat bagus-bagus, melanggar dia kena kayu. Ya, yang punya hewan ternak itu pasti tahu. Kena kayu sama tuannya atau sama orang lain. Kenapa dia melanggar? Masuk kebun orang. Orang yang beriman juga begitu.
innamal mu'minuna dari dulu itu sama dengan sekarang pada hari ini sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya itu bersaudara seperti mie rasa soto ayam. Jadi mie rasa soto ayam itu cuma rasanya saja. Jadi ayamnya tidak tahu di mana, ayamnya tidak ada. Rasanya saja. Orang-orang beriman sekarang begitu dia. Rasanya saja dia beriman. Tetangganya lapar dia tidak tahu. Bahkan oleh Rasulullah tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Lah sekarang masa bodoh, jadi cuma rasanya saja tuh dia bersaudara itu. Kalau dia tidak punya mau musim apa gitu ya, baru kamu ini keluarga saya, ya, ada maunya itu sudah datang ke rumah itu, baru merasa bersaudara seperti itu. Iwan serta awat bidin rahimakumullah. Maka kita orang-orang beriman tentu akan suka dan mau diikat oleh aturan agama kita sendiri. Aturan agama kita menyuruh kita sholat, maka insya Allah kita tentunya suka kepada sholat. Agama kita melarang kita ke tempat perjudian, ke tempat perzinahan, tentu kita akan taat kepada larangan tersebut. Kenapa? Pasti ada akibat buruk yang terjadi kalau melanggar. Kalau melaksanakan perintah, pasti ada akibat baik yang terjadi pada perintah itu sendiri. Kalau orang rajin sholat, manfaatnya begitu diceritakan kebaikan-kebaikan. Sering sholat malam, sering mandi tengah malam, seperempat malam, menjelang subuh mandi jam 3 itu, manfaatnya itu bahkan oleh orang-orang pintar, orang-orang dokter apa segala macam itu tahu ilmu-ilmu seperti itu. Cuman tinggal prakteknya saja sebenarnya kita ini. Bukan tidak tahu. Tahu, cuman prakteknya ini loh yang susahnya. Iwan serta awat bidin rahimakumullah. Kembali kita kepada materi tentang akidah atau ikatan. Tadi kita contohnya yang pertama tentang ikatan suami istri. Ikatan suami istri itu ketika sebelumnya dia haram menjadi halal setelah ada ikatan. Kalau tidak ada ikatan tetap haram dia hukumnya. Walaupun sudah halal, ada juga waktu-waktu tertentu diharamkan lagi oleh Allah. Ikatan yang berikutnya adalah ikatan di dalam satu sistem, yaitu sistem Islam. Kita diikat, mau atau tidak, kalau dia menyatakan Islam, sudah mau terikat. Ya kalau ada orang beriman bilang, sudah mau terikatlah dengan aturan Islam. Lah agamanya apa? Kalau dia Islam, pasti dia mau. Dan kalau ada orang Islam tidak mau terhadap aturan Islam, ya itulah sampah, mungkin bisa dibilang itu sampahnya Islam. Sampahnya orang Islam. Jadi isi alam namanya saja. Sama dengan ada nanti orang Kristen yang tidak mau terhadap aturan Kristen. Kata pausnya itu sampahnya Kristen itu. Tidak mau terhadap aturannya Kristen itu. Jadi apapun bentuk perintah daripada Islam itu, agama kita yang kita setujui, yang kita sepakati, nah itulah yang harus kita kerjakan. Kita merasa terikat dengan Islam itu sendiri. Iwan serta awat bidin rahimakumullah. Cara mengikat. Nah ini kita kembali cara mengikat. Caranya bagaimana? Cara mengikat antara satu sama lain, seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak perlu kita karang-karang. Cara mengikat itu ada namanya ijab kabul. Coba kalau nggak ada contohnya, bingung kita. Cara mengikat orang gimana ya? Biar sah suami istri itu. Nggak tahu caranya kita, akhirnya sekarang pakai akal masing-masing. Ayah yang penting suka sama suka lah dulu. Karena dia nggak tahu caranya. Tuh, paling enak dalam Islam itu sudah dikasih tahu cara, oh begini. Kalau ada laki-laki mau perempuan mau nikah, begini cara ngikatnya mereka. Kalau mau bersatu itu begini cara ngikatnya. Tinggal dilaksanakan. Begitu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
bersatulah. Artinya ada ikatan. Sesuatu yang mau disatukan pasti ada ikatan. Kalau nggak ada ikatannya nggak bisa bersatu. Itu Allah perintahkan, pasti ada contohnya. Nggak perlu kita karang-karang lagi, kita pikir-pikir bagaimana menurut akal kita pribadi masing-masing. Nggak perlu. Tinggal dilaksanakan ihtisam itu. Kata Allah, berikhtisamlah kalian. Ya, di jalan Allah itu bersatulah kalian. Tinggal kita praktek. Bagaimana sih contohnya? Menikah tadi untuk mempersatukan laki-laki sama perempuan yang bukan muhrim sebelumnya, ada caranya. Kita bersatu dalam satu sistem, pasti ada caranya. Tinggal prakteknya. Mau apa tidak kita? Kalau tidak mau, melanggar ikatannya tadi, keluar dari ikatannya dia sendiri, bisa-bisa dihukum oleh yang menyuruh ikat itu. Sudah diikat oleh Allah, melanggar. Nah, nanti yang gebuk itu Allah, bukan kita. Jadi tidak usah bingung-bingung kita kalau ada orang yang tidak mau bersatu, yang melanggar baiatnya, yang lain, tidak usah bingung-bingung. Nanti Allah yang tegur, Allah nanti yang punya urusan, bukan urusan kita. Maka kata Allah, barang siapa menepati janjinya, itu diberi pahala yang banyak, kata Allah. Barang siapa yang melanggar janjinya, kembali kepada Allah. Karena apa? Dia terikat sama Allah, bukan terikat sama kita. Karena Islam ini datangnya dari Allah, bukan datang dari kita. Ya sudah, serahkan saja sama Allah. Iwan serta awan fiddin yang sama-sama dirahmati Allah. Itulah ajaran Allah yang sudah sempurna. Tinggal bagaimana prakteknya kita pada hari ini. Mempraktekkan inilah yang perlu pengorbanan untuk bagaimana kita mengikat seluruh kaum muslimin, terutama di seputaran kita itu sendiri. Tidak usah kita berpikir jauh-jauh dulu bagaimana orang-orang sekitar kita, bagaimana orang-orang terdekat kita, mulai dari istri kita, anak-anak kita yang sudah gadis, yang sudah remaja, saudara kandung kita, ibu bapak mertua kita. Itu memang kita punya kewajiban. Tidak usah mikir jauh-jauh orang yang di kampung lain gitu, atau bahkan yang ada di pulau lain. Tidak usah terpikir terlalu jauh. Kita hadapi apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita terikat dengan satu ikatan. Kalau seperti kata saudara kita oleh orang tabligh, kita diikat oleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat tauhid itu yang mengikat kita. Kalau masih satu kalimat tauhid kita masih bertauhid, berarti masih satu akidah kita, masih satu ikatan kita. Jadi sudah sewajarnya kalau kita sesama muslim itu saling mengajak, saling mengingatkan, saling mengajak. Itu sudah sepantasnya. Kenapa? Kita masih satu ikatan. Lah, itulah ikatan saudara seiman. Mau ikut ambil andil lagi, ada namanya saudara seperjuangan. Banyak dari ikatan-ikatan itu. Maka semakin banyak simpul, semakin banyak ikatan, maka semakin kuatlah persatuan umat itu. Tetapi kalau semakin sedikit ikatannya, waduh, kata Rasulullah, barang siapa yang keluar sejengkal, dia melepas baiatnya itu di lehernya itu, dia mati jahiliyah, mati bodoh. Jahil itu artinya bodoh. Dia ditawarkan oleh Allah untuk masuk surga, tidak mau. Nah, kata Allah itulah, kata Rasulullah itulah orang bodoh. Kok diajak masuk surga tidak mau? Bahkan oleh orang-orang dulu, ketika kita mengajak ke jalan Allah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul. Ayo kita melaksanakan ajaran Allah dan Rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'ahum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Ketika mereka diajak kepada jalan Allah dan Rasulnya, kita melaksanakan ikatan Allah dan Rasulnya ini, apa kata mereka? Ya cukuplah kami begini saja. Apa yang datang dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, itulah yang kami pelajari pada hari ini. Kata yang walaupun kata Allah, nenek moyang mereka tidak pernah mendapat petunjuk. Bukan
bukan sebuah kebenaran, tapi ngikut saja. Dan itu dipertahankan. Gambarannya seperti ini. Kita bisa menggambarkan orang yang diberi kitab terdahulu dari nenek moyang oleh bapak-bapak mereka adalah ibarat orang yang diberikan emas. Kita bukan ahli emas ini. Kata bapak kita dikasih emas padi. Nah, ini simpan, ini emas. Belum disebut emas padinya, keburu mati bapak. Jadi kita anggap bahwa emas padi ini emas asli. Oh, ini emas, ini pesan dari orang tua, simpan di lemari. Lambat laun berjalan waktu, datanglah orang-orang Tasik yang ahli emas. Kata orang Tasik, Pak, ada loh, ini loh emas asli, saya mau kasih tunjuk. Ini loh emas asli. Apa kata kita? Orang-orang tua itu, bukan, itu bukan emas asli. Ini loh dari bapak saya dulu. Kasih lihat, ini emas asli. Ini bukan, debat, ya kan? Debat. Oh, ini emas asli, enggak, woi, segala macam. Kapan kita tahu berharga emas ini? Ketika kita jual, sama-sama menjual kepada pembeli emas. Jual, mana yang laku? Tentu yang orang yang ahli emas tadi, orang Tasik yang laku emasnya. Begitu dijual, simpan sudah sekian puluh tahun, baru nyesal. Coba kalau saya tahu ini emas padi dari dulu, saya buang. Baru nyesal. Begitu nanti di depan Allah, mati baru nyesal. Minta balik ke dunia, kata Allah tidak bisa balik lagi. Sudah mati sekali saja dikasih kesempatan. Mau balik tidak ada kesempatan. Kita mau tukar apa yang selama ini kita pertahankan di hadapan Allah, terlambat kalau sudah di hadapan Allah. Tetapi kalau dia merasa bahwa benar, oh iya ini mungkin betul ini emas yang di bawah emas asli, ini dia ahli emas. Mumpung ada kesempatan, mumpung belum rugi, merasa rugi nanti disimpan lama-lama, begitu dijual nggak ada nilainya, kan rugi. Dari dunia 10 tahun dia simpan, begitu jual nggak ada harga. Sudah lama hidup jadi orang Islam, begitu di hadapan Allah tidak masuk surga, apa yang dipertahankan akidahnya selama ini ternyata salah, kan rugi. Dunianya rugi, akhiratnya lebih-lebih. Maka kata Allah, untung yang paling besar adalah masuk surga, terhindar dari api neraka. Itu untung yang paling besar. Nggak ada untung lagi yang sebesar itu. Biar orang yang bisnis itu untung 1000 kali lipat, masih lebih untung masuk surga. Itu kata Allah, bukan kata yang kita karang-karang itu. Itu jelas ayatnya. Iwan serta Watidin rahimahumullah, kenapa kita mengajak kepada satu ikatan seperti ini? Supaya apa? Biar nilai jual kita di depan Allah itu sama. Sebab ternyata kita sudah sibuk beribadah kepada Allah, sudah sibuk mengeluarkan harta, sibuk mencari nafkah, tahu-tahu yang kita jual di hadapan Allah tidak ada artinya, percuma, rugi. Bertahan. Undaklah saya begini cukup saja. Begitu depan Allah nggak ada artinya kan, percuma, baru nyesal. Waduh, betul kata kamu, mintalah emasmu sedikit kasih saya, biar ada yang saya jual, biar saya dapatlah dari kamu itu. Nanti orang-orang beriman begitu dia. Di hadapan Allah itu begitu. Yang sudah diajak kepada jalan kebenaran, dia akan minta cahaya dari orang-orang beriman. Kita ini juga bersaudara di dunia dulu itu. Saya juga mendukung kalian itu. Cuma mintalah cahayamu sedikit. Dan itu pasti terjadi. Kenapa mungkin orang-orang banyak belum percaya pada hari ini? Belum kita jual. Kalau sudah dipanggil sama Allah satu persatu, tinggal berhadapan sama yang punya masalahnya, baru terasa bahwa yang kita pertahankan selama ini ternyata salah atau benar nanti di hadapan Allah. Tetapi sebelumnya sudah ada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, inilah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah di Quran surat Al-Baqarah. Ini Al-Quran kata Allah.
Beriman, ini Al-Quran petunjuknya. Selesai perkara. Tinggal laksanakan apa isi kata Al-Quran. Kalau kata Quran, perintah sholat, laksanakan sholat. Begitu Al-Quran bilang puasa, kita laksanakan puasa. Begitu Al-Quran mengatakan tutup aurat, tutup aurat. Alangkah mudahnya ketika melaksanakan perintah Allah. Bayangkan rahmat Allah itu akan datang kepada kita semua. Memang janji Allah itu tidak ada yang meleset. Walau ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri kata Allah beriman dan bertakwa, pintu rahmat dari langit dari bumi dibukakan oleh Allah. Janji Allah. Kata Allah, siapa yang menepati janji selain daripada Allah? Gak ada. Manusia itu suka bohong, suka tidak menepati janji. Sehebat apapun manusia itu pasti ada kelirunya, tidak menepati janjinya itu. Tapi kata Allah, siapa yang menepati selain daripada Allah itu? Artinya Allah saja yang tidak pernah meleset janjinya. Apa-apa yang dijanjikan kepada orang-orang pasti diberikan. Enggak ada kata besok atau lusa, enggak ada. Karena apa? Janjinya Allah. Maka itulah orang-orang beriman itu harus yakin kepada Allah. Kalau nggak yakin, nggak bisa. Dia ragu-ragu itu nggak bisa. Ragu-ragu ya, benar apa enggak janjinya Allah ini? Kalau saya sholat ini benar apa enggak janjinya Allah ini? Tidak. Tidak dapat apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Iwan serta Wakidim rahimahullah. Mungkin hanya ini kajian yang dapat kami sampaikan tentang akidah. Ya, mungkin untuk lebih leluasa nanti insya Allah kita saling sharing atau bertanya jawablah sesama kita, sehingga dengan itu menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan serta awat fidin rahimakumullah, semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf, keliru dan salah itu adalah datang dari kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada antum semua kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.